Hai guys, kali ini Mince mau mengulas ringkasan cerita sinetron Cinta di Dalam Perjodohan episode 32. Namun sebelum Mince mulai ceritanya, Mince mau ada sedikit konfirmasi nih. Jadi cerita yang Mince upload kemarin, yang di episode 31, ternyata untuk tayangan episode 32. Dan untuk mengingatkan kembali kalian untuk tayangan besok, Mince ceritain lagi ya bocoran cerita untuk episode 32. Di episode 32, diceritakan Tomorrow masih kaget mendengar ucapan Gio yang bilang jika dia tidak mau berhubungan lagi dengan Azka dan mengajak Tomorrow untuk melupakannya. Tomorrow pun lalu tanya, tapi kenapa, Gio? Alasannya apa? Diakui atau tidak, Azka adalah anak mama, darah daging mama. Saat ini mama masih berusaha buat memperbaiki hubungan sama Azka. Biarpun sulit sekali. Gio pun lalu mau memberikan penjelasan. Namun Tomorrow keburu memotong ucapan Gio sebelumnya. Kamu mendukung mama. Kamu juga ngedeketin Azka, berusaha berdamai sama dia. Tapi kenapa sekarang berubah? Gio pun tercekat dan jadi teringat saat Tomorrow yang ingin dimaafkan Azka. Gio pun jadi menghela nafas dan langsung bangkit sambil kemudian memegang kedua bahunya. Gio sambil menatap erat mamahnya lalu bilang, "Ma, aku mohon. Aku minta mama jauhin Azka. Karena semakin mama berusaha, semakin besar celah yang dia lakukan untuk menyakiti mama." Tomorrow pun tercekat dan jadi memikirkan ucapan Gio. Sementara itu di tempat lainnya, Naila dan Dulvan naik taksi bareng. Naila pun lalu balikin tas obatnya Dulvan sambil bilang, "Tuh, pegang sendiri." Dulvan tidak peduli dan malah tanya, "Kok kamu bisa tahu Tomorrow? Kamu kenal di mana?" Naila tidak menjawab dan malah balik tanya, "Aku juga ingin tanya kamu kenapa benci dia, kalian ada masalah apa?" Dulvan pun jadi bete. Ditanya bukannya jawab malah balik nanya, "Cepet, lo cariin jadwal kereta ke Malang." Naila mengangguk bete dan kemudian browsing di HP-nya. Melihat jadwal keberangkatan kereta dari stasiun Gambir. Setelah itu Naila kembali menatap Dulvan sambil bilang, "Tenang, masih 2 jam lagi." Naila lalu menatap sopir taksi dan suruh mampir di toko kue yang ada di depan. Dulvan jadi kesal dan langsung protes, "Ntar kelamaan lagi? Jangan-jangan lo mau ngerjain gue?" Naila jadi ketus dan jawab, "Ngerjain apaan sih? Aku emang mau ada yang dibeli sebentar. Lagian kan sekalian lewat, masa nggak boleh?" Dulvan pun jadi mendengus kesal. Sementara itu di tempat lainnya, Kikan lagi beres-beres di kafenya. Tak lama Gio muncul dengan penampilan kasual dan rapi. Kikan pun jadi takjub. "Astaga Gio, tumben banget kamu dateng rapi begini. Aneh juga kalau Naila nolak kamu. Cewek pasti pada ngantri minta dijodohin sama kamu." Gio jadi tertawa dan bilang, "Ya ampun, Kikan, kita belum lama kenal sih ya, jadi aku ini ganteng dari lahir." Kikan pun jadi tersenyum dan bilang, "Tapi bener loh, Gio. Cewek itu suka ngeliat dari penampilan cowok serapi kamu gini. Kalau Naila lihat, dia pasti klepek-klepek jatuh cinta." Gio kali ini tidak menjawab dan hanya tersenyum. Kikan sambil menghela nafas panjang lalu melanjutkan ucapannya, "Terus terang deh Gio, aku nyesel banget. Kenapa jatuh cintanya sama Miko? Padahal kalau boleh milih, yang lebih dari Miko banyak tapi dia yang paling ulet ngejar. Miko tuh pantang menyerah banget ngejar aku. Coba deh kamu sama Naila gitu cewek bisa jatuh cinta karena cowoknya pantang nyerah." Gio pun lalu jawab, "Aku penampilan gini mau ngantor bukan mau ngejar cinta." Kikan pun jadi seneng dan pastinya langsung kasih semangat ke Gio. Sementara itu Naila yang kini sudah berada di toko kue lalu mencari-cari kue yang mau dibelinya. Dulvan yang menunggu di taksi jadi gelisah dan suruh sopir taksi klaksonin Naila. Sopir pun mengangguk dan langsung menekan klakson mobilnya. Naila tercekat dan langsung menoleh ke taksi. Tapi cuma sesaat dan malah kembali pura-pura sibuk cari kue, seolah sengaja mengulur waktu.
Namun tak lama Naila yang emang gak punya duit lalu keluar. Di saat yang sama Devan yang sudah gak sabar juga keluar dari taksi, menghampiri Naila dan langsung menarik tangan Naila menuju taksi sambil bilang, "Lama amat sih." Naila pun mau cari-cari alasan. Namun Devan memotong ucapannya Naila sambil terus menarik tangan Naila menuju taksi. "Buruan jalan. Bisa ketinggalan tar." Naila pun hanya bisa manyun dan pasrah. Mereka pun lalu masuk ke dalam taksi dan taksi pun meluncur pergi. Di tempat lainnya, Aska masih mikirin nasib perusahaannya. Tak lama Renata tiba-tiba masuk ke dalam ruangan kerjanya. Aska pun terjekut dan langsung bertanya ketus, "Kenapa kamu bisa masuk? Kemana sekretaris saya?" Renata sambil tersenyum sinis lalu jawab, "Kamu bukannya ingin tahu saya serius atau tidak sama bisnis kamu kan?" Aska pun jadi terdiam. Sementara Renata menyodorkan proposal sambil bilang, "Pengembangan bisnis kuliner, cafe steak-off, menu dan steak-off terbaru, juga semua importir bahan baku terbaik untuk menu kafe kamu. Semua perusahaan yang bekerja sama adalah yang terbaik, sepertinya perusahaan milik keluarga Abimanyu." Aska pun membaca proposal dan kemudian bilang, "Cepat juga kamu cari infonya." Renata sambil tersenyum lalu bilang, "Saya businesswoman. Jadi saya harus gerak cepat dan punya insting tentang calon partner saya. Dan satu lagi saya tidak pernah main-main soal bisnis, saya bisa buat cafe kamu lebih tinggi dan terkenal dibanding sekarang." Aska pun jadi tertegun. Sementara Renata lalu tanya, "Gimana Aska Prasetya, jadi kita kerjasama?" Renata pun lalu ulurkan tangannya. Namun Aska masih terdiam, menimbang proposal yang diajukan Renata. Sementara itu Naila dan Devan sudah sampai di stasiun kereta. Devan dengan wajah ketus lalu mendekati Naila sambil bilang, "Sengaja ya, seharusnya sejam yang lalu sudah jalan. Kamu yang buat lama." Naila yang gak mau disalahin lalu pura-pura bingung dan jawab, "Tapi aku lihat jadwalnya emang 2 jaman lagi." Devan pun lalu jawab, "Ngeles lo. Gara-gara lo, berantakan semua." Devan yang terlihat kesal lalu pergi. Naila pun tercekat dan bergegas mengejarnya. Sambil bilang ada yang harus dibicarakan. Devan pun jadi kesal dan langsung berhenti sambil menatap kesal Naila. "Lo ngapain sih nahan-nahan gue? Demen sama gue? Bilang aja." Naila karuan jadi bete dan langsung jawab, "Ih, kepikiran aja enggak. Jangan GR. Aku awalnya emang penasaran sama kamu, karena aku pikir kamu baik, nolongin aku, tapi lama-lama ngeliat asli kamu begini. Sumpah, ilfeel. Malah pengen jauh-jauh." Devan lalu jawab, "Ya udah jauh sana. Gue mau cabut juga." "Cewek gengsi amat bilang suka." Naila kaget dan langsung bilang, "Apa? Aduh jangan ngaret deh, daripada kamu, mendingan aku pilih cowok-cowok lain." Devan jadi tersenyum kecut dan bilang, "Cowok lain? Emang ada yang suka sama cewek berisik, tukang buat masalah kayak elo?" Naila pun jadi kesal dan jawab, enak aja emangnya. Aku nggak laku? Aku tuh udah dijodohin sama cowok yang jauh lebih ganteng dan jauh lebih segalanya dari situ. Terus ada yang mantan bos aku jauh juga segalanya dari situ. Dan satu lagi, mereka itu lebih tulus dan lebih baik daripada kamu." Devan lagi-lagi malah tersenyum sinis dan bilang, "Kasian amat tuh cowok dijodohin sama elo." Naila pun jadi makin bete. Sementara itu Devan lalu kembali melanjutkan langkahnya. Naila pun jadi menatap bete. Namun akhirnya bergegas menyusul Devan. Di saat yang sama, Gio yang sudah sampai di kantor Aska merangsuk masuk ke ruangan Aska. Manajer Aska pun jadi cemas dan berusaha menahan Gio, namun Gio tidak menghiraukannya dan terus merangsek masuk. Manajer Aska pun jadi kewalahan. Sementara Gio yang sudah sampai depan pintu ruangan Aska lalu buka pintu. Di dalam ternyata Aska lagi mau anterin Renata keluar dari ruangannya. Gio tidak menghiraukan Renata dan langsung masuk sambil lewatin Renata.
Renata sampai bergerak minggir karena takut ketubruk Gio. Sementara itu Gio yang sudah sampai di depan meja Azka lalu banting map dokumen sambil bilang, saya ingin kontrak kerja sama kita dibatalkan. Azka kaget dan jadi menatap bingung. Di tempat lainnya, Devan yang sudah stop taksi lalu mau masuk. Namun Naila menahannya. Devan pun jadi kesal dan langsung bertanya ketus. Apalagi sih? Gue mau ngejar pesawat. Naila pun akhirnya bilang. Karena kamu nggak boleh pergi. Devan kaget dan jadi emosi. Kenapa? Apa mau lo? Naila lalu jawab. Papa kamu meninggal. Om Adrianto, beliau teman baik mama saya, dan mama saya juga meninggal di kecelakaan yang sama. Devan kaget dan langsung tanya. Mama lo? Naila mengangguk. Namun Devan malah menggeleng sinis sambil bilang. Gak mungkin, ngarang aja lo. Om Hendra gak pernah cerita, paling lo ngarang udah sana. Devan lalu mendorong Naila dan menutup pintu taksi. Taksi pun meluncur pergi. Naila kaget dan bergegas mengejar taksi sambil teriak-teriak memanggil Devan dan akhirnya bilang. Orang tua kita ada yang celakain. Tiba-tiba taksi pun berhenti. Devan lalu turun dari taksi dan langsung menghampiri Naila sambil tanya. Siapa bilang siapa orangnya? Naila sambil menggeleng bingung lalu jawab aku belum tahu pasti tapi aku di sana saat kecelakaan. Ada yang sengaja menabrak mereka, aku saksi matanya. Devan kaget. Namun tak lama Devan malah kembali meninggalkan Naila. Naila pun jadi kecewa. Sementara itu di tempat lainnya Azka jadi jengkel sama Gio namun Gio malah sengaja nantangin Azka sambil bilang. Kenapa diam? Ini kan yang kamu mau dari dulu, batalin kontrak pemasok daging untuk kafe kamu. Sekarang aku turuti. Azka pun jadi terdiam. Renata yang masih ada di sana jadi menatap penasaran dan bilang kalau nggak salah tebak, ini bukannya keluarga Abimanyu. Rekanan Pak Azka untuk kafe Stekov yang sekarang? Gio kaget dan langsung menatap kesal Renata. Tolong jangan ikut campur, ini pembicaraan bisnis saya dan Azka. Renata pun mendesah maklum sambil kemudian mendekati Azka dan bilang ke Gio masalahnya, sekarang saya rekanan perusahaan Pak Azka buat kafe Stekov juga. Jadi, saya punya hak bicara di sini. Gio pun jadi tersenyum sinis dan bilang. Bagus, kalau perusahaan ini udah dapat rekanan baru, jadi pemutusan kerjasama ini bisa segera diproses. Gio lalu mendekati Azka sambil bilang, urusan bisnis antara kita akan segera berakhir. Tapi kamu masih hutang urusan nyawa sama aku. Aku pastikan kamu bakal dapat ganjaran dari perbuatanmu terhadap papaku. Azka kaget. Sementara itu Gio menatap tajam Azka dan kemudian pergi dengan wajah marah. Azka pun akhirnya hanya bisa menatap kepergian Gio dengan wajah jengkel. Sementara Renata jadi penasaran dan curiga ada yang tidak beres. Azka pun jadi gundah dan langsung berusaha mengendalikan emosinya dan kembali menatap Renata sambil bilang. Sorry kamu harus dengar semua ini. Tapi saya akan bereskan semuanya soal kontrak kerja sama kita, nanti tim saya yang bikin. Renata jawab. Oke, saya percayakan sama Pak Azka. Azka mengangguk. Renata pun lalu pergi. Di tempat lainnya, Sumaura yang lagi kesal mendorong Hendra sambil bilang kamu ini kelewatan mas. Perhiasan itu kamu ambil katanya buat bisnis tapi kamu malah pakai buat dekatin Renata. Itu kan maksud kamu nyumbang buat acara lelangnya. Itu aku beli pakai uangku. Hendra malah tersenyum sinis dan bilang. Maksud kamu uang Adrianto. Kamu lupa, perjanjian kita. Semua harta kita kuasai berdua. Termasuk semua barang yang sudah kamu beli. Sumauro pun makin marah dan bilang. Serakah kamu mas. Kamu mau rebut warisan Adrianto. Yang aku punya juga kamu mau ambil. Hendra jadi kesal dan langsung bilang. Kamu harusnya bisa jaga bicara kamu. Semua yang kamu inginkan warisan suamimu itu kamu bisa saja nggak akan mencicipinya. Kamu itu di tangan saya.
Cemara yang sudah tidak bisa mengendalikan emosinya lalu bilang, "Kamu memang setan. Semua kamu permainkan. Termasuk perasaan aku. Aku sekarang ngerti kenapa Devan membenci aku. Kamu pasti mempengaruhinya. Kamu yang bikin dia membenci aku." Hendra lalu jawab, "Sudah wajar kalau Devan benci kamu. Lupa kamu, papanya kamu rebut." Cemara pun jadi makin marah dan bilang, "Mas, kamu kan ada di sana, kamu tahu yang sebenarnya. Widya sendiri yang nyuruh Adrianto bertanggung jawab atas kehamilanku. Bukan aku yang minta. Widya juga pergi atas kemauannya sendiri. Dia nggak mau menyaksikan pernikahanku sama Adrianto. Kamu tahu semua fakta itu tapi kamu nggak kasih tahu Devan. Sekarang Devan nganggep aku musuh. Dia benci sama aku, kamu puas?" Hendra bukannya jawab, namun malah balik tanya, "Kamu pikir dengan menimpakan semua kesalahan masa lalumu ke aku, lalu kamu bebas gitu aja? Cemara, karma berlaku, kamu rebut Widya dan sekarang kesayangan kamu ini direbut oleh perempuan lain." Cemara lalu jawab, "Dan saya menunggu kapan saatnya karma jatuh kepadamu. Kamu pengaruhi aku untuk membunuh suamiku sendiri. Karma itu akan kembali sama kamu." Hendra malah tertawa dan dengan angkuhnya lalu bilang, "Karma tidak berlaku buat aku seperti yang kamu bilang aku ini setan-setan tidak mengenal karma." Di saat yang sama Devan sampai di kantor Hendra dan akhirnya melihat Cemara yang lagi bersama Hendra. Devan pun kaget dan jadi geram. Saat itu juga Devan lalu menghampiri keduanya sambil bilang, "Ternyata kalian akrab begini ya." Hendra dan Cemara sama-sama kaget. Mereka pun langsung lihat Devan. Hendra yang harus menutupi kebusukannya lalu menampar Cemara depan Devan sambil bilang, "Beraninya kamu temui aku lagi? Setelah kamu hancurin pernikahan Adrianto, kamu masih mau ganggu hidupku dan anak Adrianto?" Cemara kaget dan jadi makin geram sama Hendra. Namun saat itu Devan keburu mengapit tangan Hendra sambil bilang, "Kita harus bicara Om." Mereka pun lalu pergi. Cemara yang lagi kesal lalu teriak, "Hendra, kita belum selesai." Namun Hendra dan Devan tidak menghiraukannya dan malah terus melangkah pergi. Cemara pun jadi mengumpat marah. Sementara itu Hendra yang kini sudah berada di ruangan kerjanya lalu menatap Devan yang memunggunginya sambil bilang, "Akhirnya kamu mutusin balik Van. Om seneng kamu di sini." Devan pun lalu berbalik sambil banting tasnya di meja dan menatap Hendra dengan wajah marah. Hendra kaget dan jadi heran. "Apa-apaan ini?" Devan sambil menatap. Sinis lalu tanya, "Kenapa Om nggak bilang soal kematian Papa yang sebenarnya? Om sengaja tutupin dari aku." Hendra kaget dan langsung pura-pura belagang gak tahu. "Soal apa Papa kamu kan meninggal? Kecelakaan Om sudah ceritakan semua." Devan sambil terus menatap tajam lalu bilang, "Belum semua. Om masih menutupi kalau Papa ada yang celakain kan?" Hendra kaget dan jadi menatap cemas. Sementara itu, di tempat lainnya, Gio yang kini sudah berada di ruangan kerjanya lagi memeriksa berkas-berkas perusahaannya. Tak lama Naila muncul dan langsung masuk karena ruangan kerja Gio emang tidak tertutup. Gio yang posisinya masih memunggui Naila lalu bilang, "Nggak nerima tamu. Lagi sibuk." Naila pun jadi bete dan langsung puterin kursinya Gio sambil bilang, "Aku mau jelaskan kesalahpahaman kamu." Namun Gio tidak bergeming dan sambil terus memeriksa berkas lalu bilang, "Nggak mau. Pasti ujungnya belain Azka kan? Udahlah buang waktu aja." Naila pun jadi jengkel dan langsung majuin wajahnya ke depan wajah Gio sambil bilang, "Aku bukannya lindungin Pak Azka atau siapapun. Kamu pernah dengar asas praduga tak bersalah? Itu artinya nggak boleh nuduh sebelum ada bukti kuat." Gio pun jadi kesal dan akhirnya jawab, "Di mata kamu, Azka jelas-jelas sudah jadi pelakunya tapi bagi kamu dia nggak bersalah." Naila pun jadi marah dan langsung teriak di kuping Gio, "Kamu nggak bisa seenaknya nuduh aku. Aku sayang banget sama mamaku. Jangankan Pak Azka.
Seandainya yang celakain mama itu kamu, mama kamu, atau bahkan orang kuat sekalipun aku tetap seret ke polisi. Gio pun tercekat dan langsung menatap Naila. Namun, maaf ya guys, dengan sangat terpaksa Mince akhiri dulu ringkasan cerita cinta di dalam perjodohan sampai di sini dulu. Gimana guys? Makin seru kan ceritanya? Mince tunggu komentarnya ya. Dan buat yang baru gabung, Mince ingetin sekali lagi. Jangan lupa klik like, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian gak akan ketinggalan update cerita cinta di dalam perjodohan.